Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah, mahasiswa PPG LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, BED 1 tahun 2025. Saya guru kelas teknik. Saya akan mempraktikkan video pembelajaran materi gaya dan gerak pada mata pelajaran IPAS kelas M4 di Meet Assalam Ambon. Yuk saksikan video pembelajarannya. Yaman berdiri. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihat, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai untuk belajar di pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa dulu ya. Oke, minta amal solehnya ketua kelas untuk memimpin doa di depan, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Istirahat, siap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berpikiran kecerdasanku. Oke, alhamdulillah. Semoga apa yang kita doakan di hari ini insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya Ustazah akan mengabsensi dulu ya. Semuanya hadir hari ini atau tidak? Insya Allah semuanya hadir ya. Semoga kalau misalkan ada yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Tetapi alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Oke. Sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bersama-sama ya. Perhatikan video berikut. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selanjutnya. Oke, solihat ada yang tahu ini gambar tentang apa? Kalau ada yang tahu, Ustazah minta satu orang untuk ke depan. Silakan Abang. Yang ini gaya apa? Gaya dorong. Coba tunjuk yang mana gaya dorong. Oke, betul teman-teman? Oke, bertepuk tangan dulu. Silakan kembali. Terus yang ke B. Silakan kakak. Gaya magnet yang mana? Oke, betul teman-teman? Beri aplaus lagi. Oke, selanjutnya yang C. Yang C, ya kakak, silakan. Gaya gravitasi yang mana? Oke, Masya Allah. Betul? Iya, beri aplaus lagi. Sekarang yang D. Yang D siapa? Oke, silakan, Abang. Yang mana? Gaya apa? Otot. Gaya otot, betul?
Betul sekali. Oke, silakan. Sekarang kita lihat jawabannya apakah betul atau tidak. Betul? Betul, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah kalian sudah mengenal gaya. Yang tadi sudah kalian tunjuk, sekarang jawabannya sudah ada di depan. Ada gaya dorong, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya otot. Oke, selanjutnya kalian sudah tahu pelajaran apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini? Ada yang tahu? Oke. Kalau misalkan belum ada yang tahu, di semester 2 ini kita akan belajar tentang materi baru. Yaitu adalah, materi baru kita adalah tentang gaya dan gerak. Supaya lebih jelasnya, Ustazah akan memberikan tujuan pembelajaran dari kita mempelajari materi tentang gaya dan gerak. Tujuan pembelajarannya adalah, silakan perhatikan. Yang pertama adalah siswa mengidentifikasi berbagai jenis gaya, baik gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, ataupun gaya gesek. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda berdasarkan hasil pengamatan dan simulasi dengan kalimat yang runtuh, baik dan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah siswa dapat melakukan percobaan sederhana. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan sederhana terkait dengan materi gaya dan gerak. Oke. Yang keempat adalah siswa dapat menyimpulkan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira manfaatnya apa ya dalam kehidupan sehari-hari? Itu juga perlu kalian ketahui. Nah, di materi ini kita akan bahas nanti satu per satu. Oke, selanjutnya kita akan mengenal gaya lewat lagu. Mau atau tidak? Mau. Oke, saksikan berikut ya. Merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat merubah posisi benda sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah gerak dapat berubah. Hei, ada gaya otot, gaya gesek dan tegas. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Ada gaya listrik dan juga gaya magnet. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Oke, selanjutnya kalian sudah mengenal gaya dan gerak lewat lagu. Sekarang perhatikan, kita akan mengenal gaya, macam-macam gaya lewat video berikut. Perhatikan dengan baik ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang diberikan oleh tenaga otot manusia atau hewan antara kaki dan tangan. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah tergeser. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah buat didorong. Coba kalian kendalikan, jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda, pasti jadi mudah kan untuk didorong. Ya, adanya roda pada kaki meja akan membuat daya tarik di atas. Gaya pegas akan dilakukan oleh benda dan skill seperti karet dan tapel, memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk gaya berbeda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian lepas, karet akan kembali ke pola semula dan menghasilkan gaya pegas. Dari inilah yang akan menurut benda. Gaya magnet adalah gaya yang dilakukan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kompas supaya tertutup rapat atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi sehingga benda yang jatuh akan ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan. Manusia, hewan, dan semua
semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gerak. Gravitasi semuanya akan melayang dan jadi akan bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terbeda? Seperti saya terbukti di awal video, Budi memberikan gaya pada sekitarnya dan mencari gaya. Karena diberikan dia sudah menjadi sadar. Artinya, gaya menyebabkan bedanya menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat direm, Budi juga memberikan gaya kepada sepeda. Lepas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi jauh. Budi dan Budi yang bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Budi. Kemudian dengan cepat Budi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Budi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Budi membuat bola bergerak ke arah. Selain memang gerak dan kecepatan benda, dia ternyata juga mengarah gerak benda. Karena terlalu asik bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pot rumah milik ibu guru. Pot tersebut adanya pecah. Perhatikan, saat bola mengenai pot rumah, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga pot bisa pecah. Artinya gaya dapat menimbulkan bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Alhamdulillah, solihat kalian sudah menonton sebuah video tentang gaya. Kalian sudah tahu kan cara kerja dari suatu gaya itu seperti apa? Insya Allah sudah tahu ya. Oke, kalau sudah tahu, semua akan melakukan suatu percobaan dan Ustaz akan melihat apakah kalian bisa membedakan mana gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, ataupun gaya tarik seperti itu. Oke, sekarang perhatikan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Kalian semua sudah lihat lembar kerja kelompok masing-masing. Silakan tentukan ketua kelompoknya masing-masing. Dan nanti Ustazah meminta ketua kelompok untuk mengambil alat dan bahan yang sudah Ustazah sediakan di atas meja. Oke? Sebentar ya, satu-satu. Silakan kelompok 1. Oke, ada yang bisa bantu satu lagi? Ya, silakan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan, ketua kelompoknya siapa? Ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Oke. Kelompok 4. Silakan. Oke, silakan masing-masing kelompok berdiskusi terkait dengan materi atau topik yang ada pada lembar kerja kelompoknya. Silakan. Jangan lupa tulis jawabannya ada di lembaran belakang. Jika sudah tahu jawabannya, silakan catat di lembaran belakang.
Oke, waktunya selesai. Sekarang kita akan melihat hasil dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya melalui percobaan yang sudah mereka lakukan bersama-sama. Silakan kelompok 1. Ucapkan salam dulu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gaya geser. Yang pertama, apa yang kamu rasakan ketika mendorong benda tersebut? Jawaban kami adalah seperti ada gaya dorong. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak? Jawabannya ialah karena adanya gaya gesek. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari hasil lembar kerja kelompok kami. Percobaan 2, gaya otot. Apa yang kamu rasakan saat mengangkat speaker dengan satu tangan dibanding dengan dua tangan? Jawabannya, saat mengangkat speaker dengan satu tangan terasa lebih berat, tetapi ketika mengangkat dengan dua tangan terasa lebih ringan. Sekian dari jawaban tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan topik gaya magnet. 1. Apakah benda logam bisa bergerak dengan mudah menggunakan magnet? Apa yang terjadi jika kamu menjauhkan magnet? Jawaban, dia akan mengikuti gaya magnet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali. Kelompok berikutnya, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan topik pembelajaran hari ini gaya gravitasi. Mengapa bola jatuh ke bawah? Bola lebih berat daripada tisu, makanya bola saat dilempar ke bawah lebih berlambat, sedangkan tisu lebih ringan maka lebih cepat karena adanya gravitasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah masing-masing kelompok telah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya atau hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan bersama-sama di dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian sudah bisa mengetahui kan tentang berbagai macam gaya yang tadi yang sudah disebutkan, apa saja? Gaya gravitasi, gaya gesek, gaya apa lagi? Gaya otot, dan gaya apa? Gaya apa? Magnet. Alhamdulillah. Sekarang kalian akan menjawab beberapa pertanyaan lewat lembar kerja yang akan Ustazah bagikan satu-satu. Ya? Oke, silakan kerjakan. Iya, sama-sama silakan ya. Iya.
Silakan kerja bagi yang sudah mendapatkan lembaran kerjanya. Oke, silakan. Oke, waktunya selesai. Silakan kumpul. Mari. Oke, selesai lihat. Alhamdulillah, kita sudah selesai dengan materi hari ini tentang apa tadi? Gaya dan gerak. Dan kalian sudah melakukan percobaan dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian melalui lembar kerja juga menjawab soal-soal sudah selesai. Kemudian kita simpulkan bersama-sama. Ya. Apa yang kalian lakukan pada percobaan tadi? Kalian sudah melakukan percobaan gaya gesek, bagaimana? Gaya otot, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Oke. Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Gaya bisa bergerak. Kemudian benda juga bisa apa? Berpindah tempat. Oke, alhamdulillah. Jadi kita sudah menyimpulkan bersama terkait dengan materi gaya dan gerak di hari ini. Apakah kalian sudah bisa memahaminya dengan baik? Sudah, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan bagaimana ketika dalam suatu kehidupan sehari-hari gaya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan. Siapa yang bisa baca ayat 2 dari surah Al-Furqan. Oke, silakan Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Oke, alhamdulillah ayatnya sudah dibacakan. Ustazah minta, silakan duduk. Minta yang perwakilan yang putri untuk membacakan artinya. Silakan. Zat yang milik nyala kerajaan langit dan bumi, dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya yang tepat. Furqan ayat 2. Oke, alhamdulillah. Silakan kembali ke tempat duduk, Kakak. Jadi, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan apa? Menciptakan benda yang ada di muka bumi. Salah satunya adalah kita memiliki tangan. Ketika kita memiliki tangan, maka kita bisa mengangkat apa? Mengangkat suatu benda. Kemudian Allah menciptakan kita kaki. Untuk apa? Berjalan. Kalau misalkan Ustazah berjalan seperti ini, disebut dengan gaya apa? Gaya gesek. Masya Allah. Alhamdulillah kalian semuanya sudah mengetahui terkait dengan materi yang kita pelajari di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, alhamdulillah, mari bersama-sama sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Oke, minta amal solehnya lagi ketua kelas untuk pimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Istiadat, siap doa. Kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
Oke, silakan duduk. Oke, Ustazah Hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.